Oke, selamat pagi, siang, sore, malam kepada semuanya dimanapun berada saat ini. Semoga tetap dalam lindungan dan rahmat Tuhan. Kita semua diberkahi kesehatan dan sehat selalu. Oke, sekarang kita masuk ke Enterprise Simulation and Optimization Laboratory atau yang dulu namanya Lab ESOL, sekarang namanya mata kuliah Panda. Praktikum analisis data, kita memasuki queuing system module 3 atau modul 3 sistem antrian. Oke, let's check it out. Oke, jadi sekarang kita masuk ke introduction dahulu ya, ke pengenalan. Jadi kenapa modul ini penting untuk dipelajari dan apa aplikasinya di kehidupan nyata atau di kehidupan di industri misalnya. Jadi yang pasti antrian itu kita menemukannya di mana-mana. Mau di pasar, mau di pom bensin, mau di bank, bahkan untuk ngantri di McDonald, KFC misalnya juga itu ada. Jadi yang pasti pelanggan atau pembeli, konsumen, customer itu datang untuk mengambil sesuatu atau membeli sesuatu atau memakai sesuatu. Namun kadang yang melakukan pelayanan atau si server itu yang melakukan pelayanan itu dia sibuk. Dia sibuk karena secara umum ya dia sambil bekerja, namun juga di belakang orang yang dia sedang layani sudah ada antrian lainnya. Nah, jadi antrian ini biasanya akan banyak, habis satu orang, ada orang lagi, habis satu orang, ada orang lagi, makanya itulah disebut sistem antrian. Jadi semua mereka mengantri. Nah, jadi ada banyak hal yang bisa dilakukan dalam menjadikan solusi dari sebuah sistem yang mengalami antrian, ya. Jadi bisa yaitu dengan menciptakan antrian baru. Jadi si servernya atau si pelayannya ada banyak, ya. Jadi misalnya gara-gara si pelanggannya ada banyak, maka si servernya juga diperbanyak. Jadi akan lebih banyak pelanggan yang dilayani dalam satu waktu. Nah, juga dalam rantai pasokan, biasanya ditemukan sistem antrian juga dalam proses produksi dan produk distribusi. Barang mana yang diproduksi duluan, dan setelahnya barang apa lagi akan diproduksi. Lalu barang apa yang didistribusikan duluan, lalu setelahnya barang apa lagi yang didistribusikan. Jadi, sistem antrian ini harusnya halus atau smooth. Jadi, bila harus bisa tidak ada jeda-jeda di antara satu konsumen dengan konsumen lainnya, tidak ada jeda antara satu produk dan produk lainnya. Nah, jadi hal inilah kadang-kadang tercipta juga yang namanya ketidakseimbangan, yaitu ada satu pelanggan yang dilayani cepat, namun ada pelanggan yang dilayaninya lumayan lama. Jadi di sini bisa juga terjadi ketidakseimbangan. Oleh karena itu perlu untuk menentukan berapa unit layanan atau berapa unit pelayan yang diperlukan untuk menghindarkan sebuah sistem atau sebuah perusahaan dari terjadinya antrian tersebut. Ya, itu dulu untuk introduction-nya. Semoga bisa dipahami. Nah, untuk dasar teori, ya, ada banyak referensi yang bisa dibaca. Ya, namun intinya hampir semua referensi itu tetap unsur-unsurnya ada yang namanya berapa banyak customer, lalu ada berapa banyak server. Nah, jadi intinya ada lain dua ini. Ada berapa banyak yang mau dilayani dan ada berapa banyak yang melayani. Oke, tujuannya yang pasti untuk menjelaskan parameter-parameternya atau ukuran-ukuran dari kinerja dari sebuah sistem yang mengalami antrian. Jadi apakah sebuah sistem itu entah perusahaan atau entah itu bisnis, bagaimana mereka kinerja mereka terhadap ketika mereka dihadapkan oleh sebuah antrian atau beberapa jenis antrian. Lalu untuk mensimulasikan sebuah sistem antrian dengan karakter-karakter yang diketahui. Lalu untuk meningkatkan kinerja dari sebuah sistem antrian dengan mengintervensi atau mengubah-ubah, merubah-rubah karakteristik sistemnya. Jadi yang pasti di sini kita tahu ada sebuah sistem dan dia sedang mengalami antrian di hadapannya, di depannya. Maka untuk meningkatkan kinerja dari sistem ini, harusnya kita juga melakukan sebuah atau beberapa perubahan kepada karakteristik dari sistem ini sehingga lebih mumpuni, sehingga lebih mutakhir, sehingga lebih mahir dalam melayani antrian yang ada. Oke.
Untuk equipmentnya, ya yang kita pelajari. Jadi kita pastinya membutuhkan PC, komputer, atau laptop yang dilengkapi dengan SPSS dan Microsoft Excel yang sudah diinstal. Versinya harusnya di atas versi Microsoft Excel 2007. Nah, pada modul-modul sebelumnya, mungkin kalian sudah terbiasa, kita sudah terbiasa dengan Excel, Microsoft Excel yang sudah digunakan. Ini adalah sebuah aplikasi yang sangat familiar, hampir semua orang, dan sangat powerful untuk melakukan penghitungan. Namun pada modul ini kita juga menggunakan SPSS atau Statistical Product and Service Solution. Ini juga sebuah software yang mumpuni dan powerful untuk melakukan penghitungan atau kalkulasi atau komputasi. Jadi SPSS ini adalah source software yang komersial, bisa untuk bisnis. Namun mereka juga membuat 30-day trial version atau versi percobaan 30 hari yang bisa di-download di linknya www.ibmspss.com. Jadi tinggal registrasi via email dan dapat tuh softwarenya. Jadi untuk kiwi.sla-nya atau yang namanya semacam add-ons atau add-ins itulah. Jadi mereka bisa diunduh dari www.me.utexas.edu bla 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 yang bisa dilihat, dan juga sudah ada di cis.del.ic.id yang kita cintai bersama, website kita di Dell. Nah, jadi di sini untuk modul ini kita pelajari pastinya adalah pertama, step-step untuk menginstal Kiwi Excel Add-ins, yaitu pertama di-download ya. Jadi coba di-download dulu ya dalam bentuk zip, itu kiwi.zip. Oke. Sudah di-download, lalu diekstrak, lalu masuk ke Microsoft Excel-nya. Nah, di sini sudah ada di Microsoft Excel-nya. Bisa dibuka dari yang ada klik file. Itu biasanya di kiri atas. Kecuali Excel kalian versi dari negara mana gitu, mungkin nggak di kiri atas. Tapi umumnya filenya ada di kiri atas. Nah, lalu ada option dan ada add-ins. Baru ya bisa dilihat. Nanti ada add-ins, lalu ada manage di sebelah bawah. Lalu bisa dilihat Excel add-ins-nya dan Go. Yang pasti di sini adalah Analysis Toolpack ya. Analysis Toolpack, lalu kalian pilih Analysis Toolpack, Manage Excel Add-ins, lalu Go. Nah, jadi ini adalah langkah untuk mengaktifasi add-ins Excel-nya. Nah, untuk ini nanti akan ada Windows kecil. Ya, nanti akan ada tulisan add-ins, lalu ada add-ins available. Add-ins available. Ya, nanti biasanya sudah di checklist Analysis Toolpack-nya. Itu yang biasa. Namun sekarang kita coba pakai solver add-in. Biasanya muncul yang di paling bawah. Namun karena ini belum diinstal atau belum dikonekkan ke Microsoft Excel kalian, maka klik tombol browse. Setelah diklik tombol browse, maka masuklah ke folder download kalian. Ya, beda-beda komputer, beda-beda orang, biasanya folder downloadnya berbeda. Jadi tinggal masuk ke folder download yang kalian punya di komputer kalian, PC kalian atau laptop kalian, lalu klik di Kiwi-nya dan klik OK. Nah, setelah diklik OK, maka akan ada mark atau tanda di Kiwi-nya. OK. Lalu kalian bisa lihat jika berhasil, maka di sebelah kiri atas masuk dulu ke add-ins yang ada di bar yang di atas. Kalau pada modul tuh dia di samping view, di samping review, di samping data, dia yang paling ujung, yang paling pinggir ada add-ins. Lalu nanti di sebelah kiri atasnya ada OR underscore mm. Nah, jadi ada quiz di situ, quiz dan antrian. Oke, jadi bisa dilihat juga di slide-nya. Jadi ini adalah add-ins yang dibutuhkan. Quiz ini adalah supaya di Excel-nya bisa menghitung secara sistematis, secara lebih efisien dan lebih efektif terkait dengan masalah-masalah terkait antrian. Oke. Kita lanjut ke bagian selanjutnya. Nah, ini adalah sebuah contoh dari sistem pelayanan di sebuah bank atau bank. Jadi si manajer itu harus menentukan seberapa banyak tellers yang bekerja di hari Jumat atau Friday. Nah,
Di sini tailers yang dimaksudkan adalah si server atau si provider atau si pelayan. Jadi dia adalah yang melayani para pelanggan atau customer atau consumer. Nah, jadi tidak ada break time. Tidak ada break time, tidak ada waktu istirahat. Jadi perlu dipertimbangkan bahwa si teller ini, jika tellernya mau mengambil waktu istirahat, maka dia akan digantikan oleh customer service. Nah, setiap 1 menit seorang customer berdiri di line itu adalah antrian, satu lini antrian, ya, satu lini antrian, maka si manajer mempercayai bahwa delay cost-nya itu adalah 5 sen. 5 sen. Oke. 5 sen atau sekitar 0,5 dolar. Oke. Nah, setelahnya jika si bank ingin meng-hire atau membuat atau memperkerjakan seorang teller baru, maka si bank harus mengeluarkan biaya sebanyak 9 dolar per jamnya. Jadi jika si bank merekrut teller, maka setiap jamnya dia dibayar 9 dolar per jam. Nah, untuk meminimalkan jumlah dari biaya servis atau service cost atau biaya pelayanan dan delay cost atau biaya keterlambatan atau biaya menunggu, pertanyaannya, seberapa banyak tellers yang harus dimiliki oleh bank tersebut untuk dipekerjakan pada hari Jumat? Nah, jadi di sini sudah jelas bahwa sistem antrian itu adalah hal yang penting untuk dipikirkan oleh perusahaan atau sistem apapun. Karena tidak serta-merta bisa dibuat teller atau provider atau server sebanyak-banyaknya. Yang pasti ada yang namanya biaya untuk meng-hire mereka, ada biaya untuk memperkerjakan mereka. Namun bukan artinya sebuah perusahaan hanya memiliki 1 atau 2 server saja, atau 1 atau 2 teller saja. Bisa jadi antriannya akan panjang, dan semakin panjang antrian, maka secara logis bisa saja secara praktis pelanggannya akan kabur karena kelamaan. Oke, nah di situ juga ada namanya biaya delay cost, biaya menunggu. Semakin lama orang menunggu, bisa saja akan ada pekerjaan-pekerjaannya yang harusnya dia bisa lakukan, namun dia terpaksa tidak lakukan. Jadi ini semua biaya. Jadi ada 2 hal yang harus diperhatikan dalam queuing system. Pertama, tidak bisa kita memperkerjakan teller sebanyak-banyaknya karena pasti ada biaya. Namun tidak juga kita hanya memperkerjakan 1 atau 2 orang teller saja secara serta-merta padahal antriannya banyak, karena secara praktis, secara logis si pelanggan dapat kabur dan akan ada cost-cost lainnya, delay cost atau biaya menunggu. Oke. Kita masuk ke nomor 1-nya, ada namanya dataset. Oke, jadi kita masuk ke dataset ya. Jadi di dataset sekarang ini adalah data yang dikoleksi atau dikumpulkan, sebuah data antrian. Jadi langsung aja ke tabelnya. Nah, di sini kita bisa lihat number one atau orang pertama atau yang dilayani pertama kali. Dia arrive, dia tiba pukul 8 menit ke-6 detik ke-6, lalu dia langsung masuk ke server atau dia langsung dilayani atau ke tellernya di detik yang sama, lalu dia selesai atau meninggalkan server di jam 8 menit ke-10 detik ke-56. Nah, karena dia langsung dari arrive ke enter server, tidak ada waiting time, 0. Nah, lalu dia enter servernya di detik sekian, lalu dia meninggalkan server di detik ini. Nah, ini kalau dikurangin dia sejumlah sekian detik, 290 detik. Jadi itu adalah service time. Waktu seberapa lama dia dilayani, waktu seberapa lama dia ada di dalam server atau di teller. Nah, lalu ada juga time in system. Nah, time in system atau waktu di sistem. Nah, jadi ini adalah dari dia arrive-nya detik keberapa, jam keberapa, baru dia leave-nya, selesainya jam keberapa, detik keberapa. Nah, di sini service time dan time in systemnya sama. Kenapa? Karena arrive dan enter servernya langsung. Jadi dia datang langsung dilayani dia. Nah,
Jadi sama saja service time waktu dia dilayani dan time in system waktu dia di dalam sistem antrian tersebut. Nah, lalu ada inter arrival time berapa detik. Nah, jadi di sini yang number one ini yang dilayani pertama kali karena dia yang pertama, ya sebelum dia itu belum ada. Jadi belum ada inter arrival time atau selisih waktu kedatangan. Namun untuk number kedua atau pelanggan kedua, konsumen kedua, bisa kita lihat datangnya di jam 8 menit ke 11, menit ke 42. Nah, sebelum number 2 ini adalah number 1. Nah, selisih mereka ini bisa kita lihat sekitar 5 menitan atau 5 menit lebih atau sekitar 300 detik lebih. Nah, jadi itu adalah inter arrival time-nya 336 detik. Nah, ini adalah ada perbedaannya. Dia didapat di sini. Jadi inter arrival time. Jadi kita menghitung antara satu arrival yaitu ini dan arrival sebelumnya berapa internya, berapa second, berapa detik antaranya. Nah, itu dia. Dan juga ada dataset yang nanti akan dibagikan dalam bentuk Excel. Ini adalah data yang akan kita coba olah di praktikum ini. Nah, oke, jadi di sini untuk tutorialnya, jadi ini ada skemanya. Ini skema secara umum. Jadi ini sequence of queuing system data analysis. Nah, jadi intinya di sini adalah bisa kita lihat diagramnya. Intinya adalah kita harus tahu sebuah data itu, data yang ada itu dia terdistribusi secara apa? Apakah eksponensial kah? Atau secara normal kah? Atau secara uniform? Atau secara Erlang? Nah, jadi kalau sudah ada, maka kita cari pemodelannya dengan pemodelan yang tepat. Ya kan? Pemodelan yang tepat. Jadi jangan kita sudah tahu distribusinya jenis A, namun pemodelannya jenis model C. Jadi semua harus sesuai. Jadi datanya itu terdistribusi secara apa. Kan begitu. Lalu selanjutnya bisa dilihat di grafik yang ini. Intinya adalah kita tahu data kita terdistribusi dengan apa, secara apa, bentuk distribusinya. Oke. Oke, jadi sekarang kita masuk langsung ke softwarenya, aplikasinya IBM SPSS. Nah, mungkin bagi yang sudah familiar dengan aplikasi ini, ya sudah terbiasa ada file, edit, view, dan berbagai macam toolsnya yang bisa berguna untuk melakukan penghitungan. Oke, jadi kita coba masuk ke aplikasinya. Kita masukkan data yang tadi ada di Excel, yang sudah dibagikan di Excel. Kita copy dari Excel, kita paste aja di sini. Oke. Nah, oke. Nah, jadi ini ada datanya, angka-angkanya ke bawah. Nah, jadi begini. Ini kan namanya masih yang ini waiting time, ada second, dan lain sebagainya. Nah, jadi ini kita berada di data view. Di data view, ini adalah view untuk datanya. Nah, untuk per variabelnya sendiri, mereka ini punya detail, punya rincian sendiri. Waiting time punya detailnya sendiri, service time punya detailnya sendiri, timing system punya karakteristiknya sendiri, time inter arrival punya karakteristiknya sendiri. Itu bisa kita atur di sini. Di bagian kiri bawah, bagian bawah kiri ada variable view. Nah, ini dia. Oke. Jadi kita lihat di sini adanya var 05, var 06, var 07, var 08. Oke, kita lihat di sini var 05, 6, 7, 8. Tentunya kita mau mengganti namanya karena kita tidak mau menghitung yang namanya tidak tepat ini. Nah, jadi coba kita copy saja dari sini penamaannya. Baru kita paste yang di sini. Ya, kita coba hilangkan. Kita hapus. Baru kita pastekan namanya apa. Nah, jadi di sini harus penamaannya dengan memakai underscore ya. Underscore. Jadi tidak bisa dia pakai spasi atau pakai tanda baca. Nah, ini tidak bisa tanda baca. Yang pemakaiannya bisa itu yang disarankan pastinya dengan underscore. Oke, dengan underscore seperti ini. Oke, jadi ada underscore-nya. Nah, kita coba saja ke yang lain juga tentang penamaannya. Kita coba ke yang lain juga sama saja.
Nah, jadi ini penamaannya namanya harus nyambung semua. Tidak boleh ada spasi-spasinya dan yang lain-lainnya. Dah, begitu. Oke. Nah, oke. Jadi namanya sudah kita ganti di sini. Sudah kita ganti semua. Nah, jadi kalau balik ke data view, ini jelas kita hapus saja. Bisa ditekan tombol delete di keyboardnya. Oke. Nah, jadi angkanya sudah pas, sudah jelas dia. Angka semua, dan ini adalah variabel-variabelnya. Ada waiting time berapa second, service time berapa second, dan selanjutnya. Balik ke variable view, kita lihat di sini ada tipenya, tipe string. Nah, string itu salah satu tipe yang hampir tidak bisa dihitung karena umumnya adalah dari bentuk huruf-huruf. Nah, di sini kita coba ganti tipenya dengan tipe yang bisa diukur atau bisa dihitung. Bisa numerik, bisa koma. Kita coba numerik dulu di sini. Nah, jadi kita ganti aja semua dengan numerik. Jadi numerik artinya angka-angka. Mungkin bisa coba koma kalau bagi yang mau bereksperimen, atau coba dengan yang lain-lain silakan. Kalau bagi yang ingin bereksperimen dengan aplikasi ini. Nah, di sini ada measure. Nah, jadi measure-nya apa nih? Penghitungannya apa? Nah, di sini kita coba pakai scale. Karena ini adalah skala-skala. Kan detik-detiknya itu kan ada yang detiknya banyak, ada yang detiknya sedikit. Ya, namun ini juga bisa di eksperimen bagi yang ingin eksperimen apa bedanya scale, ordinal, dan nominal. Cuman di sini kita coba pakai scale karena pasti kita ngukur nih, ada detiknya yang dikit, ada detiknya yang banyak, kan begitu. Oke, baru kembali lagi ke data view. Nah, kalau kira-kira sudah tepat, data view-nya sudah lengkap semua. Datanya sudah lengkap. Ini ada data view-nya. Lalu di panel variable view semuanya sudah tepat, namanya tepat, tipenya tepat, dan di measure-nya juga tepat. Maka coba kita lihat sesuai dengan ini modul juga. Kita coba menganalisa dengan aplikasi ini. Lalu kita coba masuk ke yang namanya non-parametric test. Lalu masuk ke yang legacy dialog. Jadi ini tes yang biasa-biasa aja. Kita masuk ke one sample QS atau Smirnov, Kolmogorov-Smirnov. Langsung kita klik saja. Cep. Nah, selanjutnya nanti akan tampil yang display ini. Jadi ini adalah variabel-variabel yang kita punya yang ada. Nah, di sini adalah test variable list, daftar variabel yang mau kita uji. Nah, jadi pada kasus ini kita coba semua, bisa dengan klik bagian ini atau dengan di double klik bisa. Nah, dalam artian kalau ini adalah data yang kita punya, ini data yang kita tes, belum tentu semua yang kita punya itu kita tes. Bisa saja hanya data-data tertentu yang kita tes, dan beberapa data lagi yang kita punya, variabel yang kita punya, namun tidak kita uji. Nah, namun dalam kasus ini, contoh ini kita coba uji semua. Nah, distribusinya kita coba saja tes semua yang ada. Jadi kita dapat distribusinya, pengujiannya apa. Oke, selanjutnya kita tekan tombolnya. Oke, jadi kembali lagi ke modul PDF-nya. Ya, ini tadi adalah hasil yang dari IBM SPSS. Jadi ini modul ya, bukan SPSS lagi. Kita kembali ke modul dulu. Lalu lanjut ke bawah, ini ada penjelasannya, kriteria-kriterianya, karakteristiknya, dan detail-detailnya. Nah, jadi ini kita mau masuk ke mengukur performanya, measure of performance. Mengukur performa, mengukur kinerja dari sistem antrian tersebut. Nah, bisa kita lihat di sini ada namanya arrival rate-nya. Yang pasti rumusnya adalah ada berapa rata-rata customer yang datang per jam. Jadi mainnya per jam. Oke, jadi kita di sini menghitungnya per jam. Nanti dapat sekian, nanti kita jelasin. Nah, baru ada service rate. Yang pasti ada berapa orang customer yang datang, dalam artian di service atau dilayani per jamnya. Nah, nanti ini ada angkanya, nanti kita bisa dapat lebih lanjut. Nah, ini jadi bisa dipahami. Ini sistemnya. Nah, jadi namun yang paling krusial untuk dihitung itu jelas adalah arrival rate dan service rate. Berapa banyak orang yang datang per jam dan berapa banyak orang yang bisa keluar atau selesai dilayani per jamnya. Nah, seperti biasa, nanti kita akan ke Excel, lalu distribusi time between arrival-nya atau inter arrival-nya itu juga penting.
Ya, jadi nanti kita menggunakan add-ins yang sudah diinstal dari minggu lalu. Ya, or_mm add key. Nah, nanti kita akan masuk sistemnya seperti ini. Nah, jadi nanti ada selnya itu adalah tempat di mana outputnya akan dikeluarkan, atau outputnya akan diletakkan, atau outputnya akan diketik. Jadi ini bisa sembarang saja, nggak masalah. Penamaan juga tidak bermasalah, asalkan kalian ngerti dan paham penamaannya bagaimana dan apa bentuk penamaannya. Lalu ada arrival rate. Nah, ini nanti kita hitung secara manual lah kita hitung. Lalu service rate juga dihitung secara manual. Oke, ada lambda, arrival rate, ada mu, service rate. Oke. Nah, jadi kita coba masuk ke Excel dulu. Nah, sekarang kita masuk ke Excel-nya. Kita sudah buka ini dataset Panda modul 3. Dataset Panda modul 3 yang sudah dibagikan di CIS dan di Google juga, ya di CIS. Nah, jadi kita lihat di sini adalah arrive-nya atau si orang pelanggan nomor 1 itu pada hari itu datangnya pada jam berapa. Lalu dia masuk ke sistem, dilayani jam berapa, lalu dia keluar itu jam berapa. Apakah ada waktu menunggu, berapa lama dia dilayani, dan berapa lama dia di sistem, lalu dengan kedatangan yang selanjutnya dia berapa, atau sebelumnya dia ada berapa, time inter arrival. Nah, rumus-rumusnya bisa dilihat, bisa dipahami, sudah ada tertera rumusnya, ya, waiting itu bagaimana, apa dikurang apa, yang pasti kalau ada waiting pastinya dia ada jeda, kalau tidak ada ya dia langsung saja. Ini kan 0, artinya tidak ada waiting, karena langsung dia datang, langsung dia di enter server, langsung dilayani. Nah, jadi ketika dibilang tadi ada rumusnya si lambda tadi, atau si arrival rate per jam. Jadi kita hitung arrival rate-nya itu per jam. Nah, artinya kita harus mengurutkan per jam. Nah, dari jam pertama atau jam ke-0 di sini itu adalah jam 8 menit ke-8 detik. Jam 8 detik ke-0, 00. Ini dia pokoknya. Kayaknya jam 8 menit ke-0 detik ke-0. Nah, sampai ke jam 9 menit ke-0 detik ke-0. Dalam artian ini adalah yang masuk ke first hour atau jam pertama. Nah, kalau kita udah ikutkan si jam yang datang di jam 9 detik ke-8 itu sudah salah. Nah, ini sudah salah. Artinya ini sudah bukan 1 jam pertama, ini sudah lewat 1 jam pertama. Kalau kita bilang 1 jam pertama saja, maka ini saja dia. Oke. Nah, jam kedua adalah yang ini. Antara jam 9 ke jam 10. Nah, begini. Kalau sudah ikut begini, ini bukan lagi dia, itu sudah salah. Nah, di sini juga untuk mempermudah sudah kita buatin numbernya. Jadi pada jam pertama ini yang datang pertama sampai datang ke 10. Nah, untuk yang jam kedua ini yang datang dia yang pertama datang di jam kedua sampai orang ke-14 yang datang di jam kedua. Nah, ini orang yang pertama datang di jam ketiga dan ini orang ke-11 yang datang di jam ketiga. Jadi dia per jam. Nah, begitu juga dengan untuk si service rate-nya. Nah, itu tergantung si live server. Nah, jadi ada berapa yang dilayani dalam 1 jam tersebut. Kalau live server berarti dia jamnya adalah yang dari 8 ke 9 juga. Ini misalnya. Begitu juga untuk jam kedua, jam ketiga, dan selanjutnya. Oke. Nah, untuk itu kita akan melakukan perhitungan secara manual, secara Excel, tentang untuk mendapatkan si lambda dan mu tadi. Nah, ini adalah caranya untuk dapat kita menghitung berapa banyak customer yang datang pada jam pertama, pada jam kedua, pada jam ketiga, berapa banyak customer yang datang pada 1 jam pertama, pada 1 jam kedua, dan pada 1 jam ketiga. 1, 2, 3. Nah, jadi bisa kita lihat di sini tinggal pakai formula saja. Count if, hitung berapa jumlah sel. Jika
selnya yang kita pilih ini C2 sampai C101 pada dataset Panda ini, ya itu sudah jelas ini ref, data jam refnya, waktu refnya sampai ke bawah, terus set sampai ke bawah. Nah, lalu ada juga sampai jam-jam selanjutnya. Nah, jadi kita bisa lihat di sini pakai rumus seperti ini, dan dia mengatakan bahwa pada 1 jam pertama ada 10. Nah, bisa kita lihat dengan hitung manual, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya, itu kalau hitung manual. Nah, namun kalau datasetnya ada 100 atau mungkin ribuan, pastinya capek ngitung manual seperti itu. Mending pakai ini karena ada formulanya, dan formulanya juga cukup sederhana. Gitu juga untuk 1 jam kedua. Ya, 1 jam kedua bisa kita lihat. Ini jadi 1 jam pertama. Lalu pada 1 jam kedua, nah jamnya diangkat ke jam 10. Baru pada 1 jam ketiga, jadi jam 11. Baru sampai terakhir. Nah, pada soal kan di kantor tutupnya jam 5 atau pukul 17. Nah, namun ini belum berakhir di sini. Karena ini masih jumlah customer yang datang sebelum jam tertentu. Ini 10 sebelum jam 9, ini 35 sebelum jam 11, dan ini 100 sebelum jam 5. Nah, kita coba pakai selisih saja, selisih, untuk mendapatkan berapa customer yang datang pada jam tertentu. Misalnya pada 1 jam kedua nih. Nih, kita lihat rumusnya. Berapa kumulatif yang ada pada jam kedua atau total yang sudah datang dari awal hari sampai pada waktu tertentu, waktu tersebut pada 1 jam kedua, dikurangi berapa yang datang sebelumnya, total sebelumnya. Nah, begitu juga untuk yang di jam jam ke 6 sepertinya. Nah, dia 11-nya dari mana? Pasti berapa total yang kumulatif pada saat itu, dikurangi yang total kumulatif pada 1 jam sebelumnya. Jadi selisih-selisihnya berapa? Jadi kita dapat bahwa dari jam 3 ke jam 4, ini yang datang kan, ada 7 orang. Jam 4 ke jam 5 ada nih 13 orang. Nah, rata-rata per jam ini, nah kita masukkan di sini. Rumusnya sederhana juga, average semuanya. Nah, begitu juga untuk yang customer depart atau service rate. Nah, jadi adalah kita pakai data dari live server. Dalam artian yang kita hitung adalah pada jam-jam berapa saja atau waktu-waktu berapa saja si pelanggan meninggalkan server. Meninggalkan server dalam artian selesai dilayani di server tersebut. Nah, sistemnya juga sama. Kita pakai kumulatif dulu, set semua, baru kita kurang-kurangin selisih-selisihnya. Dapatlah berapa customer yang dilayani per jamnya. Nah, dirata-ratakan, inilah rata-ratanya. 11,11. Nah, secara logis nih, bisa kita lihat kalau arrival rate-nya 11,11, service rate-nya juga 11,11, nampaknya tidak ada masalah yang terlalu besar di perusahaan ini. Karena arrival rate dan service rate-nya sama, berapa orang yang datang, segitu juga yang dilayani. Jadi tidak ada orang yang arrive, tidak ada customer yang datang, namun tidak dilayani. Oke, lambdanya tadi kita adalah jumlah dari atau rata-rata dari arrival rate 11,11. Nah, average service time atau waktu dilayaninya kita lihat. Nah, kita ambil yang dari sini, service time, berapa lama dia dilayani. Ini ada jamnya sampai ke bawah, set, terus. Nah, lalu rata-ratanya berapa detik? Nah, kita dapat 229,1 detik. Dirubah ke menit, baru ini ada mu-nya. Nah, rumusnya kalau yang menit dari second ke menit tinggal dibagi 60 yang di sini. Nah, namun yang untuk mu adalah berapa per jamnya. Nah, ini kan 1 per 3,82 menit. Ya kan? Jadi dalam 1 jam dia berapa? Dapatnya segini dengan rumus seperti ini. Jadi 1 jam dia dapat berapa? Begitu. Oke.
Nah, sekarang kita sudah pada datasheetnya. Kita coba untuk melakukan perhitungan atau untuk menambah add query-nya, lebih tepatnya untuk menambah sistem antrian ini kepada perhitungan. Kita gunakan add-ins. Di sini ada button add-ins yang ada di sebelah atas. Oke, ini ada add-ins or_mm yang sudah diinstal minggu lalu. Oke. Nah, kita coba add query atau menambah sistem antrian kita. Oke. Nah, di sini ada sel ini nanti outputnya di mana. Nah, kalau di sini outputnya ada di G9, yaitu di sini, nanti outputnya akan keluar di sini. Nah, coba kita tukar deh di K misalnya. Di K. Oke, udah K9. Nanti dia keluarnya di sini. Atau di sini K9 ya. Oke. Nah, itu juga penting jadi supaya nanti hasilnya nggak menimpa atau menghapus data-data kalian yang sudah ada sebelumnya. Oke, lalu name-nya Q1 ini terserah asalkan kalian paham saja. Nah, tentang penamaannya. Lalu arrival rate. Nah, ini dari yang kita hitung tadi yaitu ada 11,11. Oke, itu berapa rate yang datang, berapa. Lalu ini ada service rate. Rate yang di service atau yang dilayani. Nah, ini ada 15,71. Nah, jadi untuk perhitungan-perhitungan lain sesuaikan dengan perhitungan kalian. Nah, number of servernya kita coba satu dulu. Replication 1. Nah, detail-detailnya ini silakan dilihat di modul. Ya, detail-detailnya sudah ada. Di sini kita coba untuk masukkan saja. Oke. Nah, di sini sudah lengkap. Ada arrival rate-nya, ada service rate-nya, dan detail-detailnya. Kita coba oke-kan. Lalu kita coba lanjut. Ya, kita pakai add-ins lagi untuk mensimulasikan antriannya. Nah, jadi di sini ada add-ins, ya add-ins-nya. Baru or_mm. Baru kita coba untuk kita pilih simulate queue, mensimulasikan antriannya. Nah, di sini kita coba detailnya bisa ada di yang ada di PDF di dokumen. Ya, bisa dipelajari detailnya seperti apa. Kita coba ikuti saja dulu sebagai contoh. Lalu di sini ada 1, 10. Kita coba tiru yang ada di datanya. Nah, jadi sebenarnya untuk angka-angka di sini kalian bisa bereksperimen sendiri, sejauh itu bukan tugas ya. Nah, kalian bisa simulasikan dengan data-data kalian sendiri atau apa kejadian-kejadian yang ada di kehidupan nyata yang ada di sekitar kalian. Ini kalian bisa detail-detailnya bisa kalian rubah-rubah sendiri sebenarnya. Ya, nggak ada salahnya untuk mencoba-coba kan begitu. Ini 15,71 ya. Oke. Nah, number of servernya ada 1 dulu ya. Ini bisa dirubah-rubah lah, dynamic solution simulation-nya dimatiin dulu. Oke, untuk selnya, hampir nih. Jangan kita coba di M aja. Nah, jadi ini simulate queue ini bisa kalian simulasikan sendiri, bisa kalian rubah-ubah detail-detailnya yang seperti di modul. Bisa kalian berubah apakah ini jadi 1, 10, 50 atau apa yang kalian tekan pencet semuanya. Bisa kalian rubah-rubah. Jadi nggak ada salahnya untuk dicoba-coba. Nah, namun kita coba dulu apa yang ada di modul. Nah, kita tes. Oke, lalu kita klik. Lalu untuk ini yang simulate queue. Nah, detail-detailnya seperti itu. Bisa kalian coba number of servernya 2 ya. Number of servernya 2. Nah, namun itu kalau dalam rangka coba-coba kalian bisa pilih sendiri apakah ini 2, 3 atau berapa. Nah, jadi kalian bisa analisa dulu untuk mencoba mencari tahu penggunaan IBM SPSS dan cara-cara atau detail-detail rincian dari sebuah sistem antrian. Nah, kita lihat nih hasilnya, resultnya dari yang tadi. Nah, jadi dengan satu server atau satu pelayan dia 15 customer per jam itu rata-ratanya kan di stasiun itu atau di perusahaan tersebut. Nah, sedangkan kalau dia dua server dia bisa lebih singkat 5 customer per hour kan gitu di stasiun tersebut. Nah, namun kalau ada 3 server juga 5 customer per hour juga. Nah, mean time at station atau waktu si pelanggan ada di perusahaan tersebut atau di antrian tersebut
ada 4,34 menit. Kalau servernya ada 2, ya itu ada perbedaan kan, dari satu server dia 15,15 menit. Nah, kalau 3 server juga min time-nya 3,05. Namun nggak terlalu berubah untuk di min number at station-nya. Sama-sama 5 customer per hour, 5 customer per hour. Nah, detail-detailnya juga ada. Ini min number in queue. Jadi ada 10 customer yang antri di setiap jamnya, kira-kira begitu. Namun ketika server jadi 2 atau jadi 3, jadinya 0. Nah, waktu si customer tadi, kalaupun ada di antrian, maka waktu satu servernya cuma 1, ada 11,33. Nah, ketika tellernya atau pelayannya ada 2, jadi 0,55 menit. Nah, ketika servernya ada 3, jadi 0,03 menit. Jadi ada perbedaan. Begitu juga dengan lainnya. Nah, yang paling akhir adalah pastinya ketika apa efek dari antrian-antrian ini, apa efek dari jumlah server, apa efek dari jumlah orang mengantri, apa efek dari waktu mengantri, waktu pelayanan, waktu menunggu, adalah kita ingin meminimalkan biaya supaya total cost-nya itu semakin rendah. Nah, di sini kita lihat service cost-nya berapa. Semakin banyak server, maka harga atau biaya, kebutuhan biaya untuk biaya pelayanannya makin banyak. Bisa kita lihat di sini kali-kali 2 kan, 9, 18, 27. Nah, bisa kita lihat juga untuk delay cost-nya. Ketika server 1, delay cost-nya besar nih, 0,57. Lebih besar dibandingkan ketika tellernya 2, yaitu 0,03, ataupun ketika tellernya 3. Sama sekali tidak ada. Nah, ini 0,00 ini dapatnya pasti dari ya angka-angka di atasnya. Ini ada 0 customer per hour dan 0,03 menit, jadi sangat kecil, sangat minim. Nah, setelah di total, maka total cost-nya ketika pakai satu server ada $9,57 per hour, 2 server 18,3 dan 3 server $27 per hour. Nah, kalian bisa simpulkan sendiri apakah dari total cost ini yang paling baik adalah tetap berada di satu server, satu teller, atau masuk ke 2 server atau masuk ke 3 server. Nah, dari data yang kita sudah simulasikan sebelumnya atau kita tambahkan sistem antrian sebelumnya, kita lihat bahwa sebuah sistem di perusahaan ini, sistem antriannya masih bisa lumayan mumpuni dalam menanggulangi atau melayani antrian yang ada. Kalau tidak salah tadi ada sekitar 11 arrival rate-nya, yang ini bagian atas, dan service rate-nya 15,71, atau dibulatkan sekitar 12 arrival dan 16 service. Jadi service masih lebih besar. Dan di sini juga angkanya lebih murah kan? Total cost-nya lebih rendah. Nah, jadi mungkin kalian dengan berangkat dari sudut pandang atau perspektif manajerial atau pihak pengelola, atau dari sudut pandang pemilik perusahaan atau pengelola perusahaan, bisa menentukan sendiri mana yang kalian pilih, 1 server, 2 server, atau 3 server. Nah, selanjutnya untuk mengoptimasi, ya bisa dilihat di sini bagaimana detailnya. Kalau setiap teller itu $9 per jam, delay cost itu 5 sen atau $0,05 per menit per customer, lalu ada detail-detail lainnya. Jadi akhirnya adalah, pasti ujung-ujungnya adalah dari si total cost tadi. Total cost dan juga usability. Jadi seberapa digunakankah si sistem itu? Seberapa bisa dia digunakan atau seberapa banyak dia digunakan? Nah, jadi optimal case-nya adalah untuk meng-hire 1 teller di hari itu. Nah, seperti di awal-awal sudah disampaikan juga, tidak serta-merta sebuah perusahaan itu harus meng-hire teller sebanyak-banyaknya. Karena pasti ada yang namanya biaya service cost-nya. Namun tidak serta-merta juga hanya 1 server saja. Siapa tahu, balik lagi, kita harus mengecek arrival rate dan service rate-nya. Jangan-jangan kalau cuma 1 server, maka arrival rate-nya lebih besar daripada service rate. Jadi service rate-nya lebih kecil daripada arrival rate.
Nah, jadi itulah hal yang perlu dipertimbangkan atau dioptimasi dari berbagai kasus yang ada. Kalian juga diharapkan dapat menerapkan hal-hal ini untuk di kehidupan nyata ataupun di peristiwa-peristiwa, fenomena-fenomena atau kasus-kasus yang ada di dunia nyata. Oke, sekian saja dulu untuk contohnya. Sekian dan terima kasih. Давай up, DJ. 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 Давай up.